Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Hari ini berjumpa kembali dengan saya Enik Maturahma di podcast kampus STKIP Muhammadiyah Manokwari. Nah, obrolan santai kita kali ini kita kedatangan tamu dari Ibu Kaprodi Pendidikan Biologi, Ibu Wiska Baharudin. Halo Ibu, selamat datang di podcast kami. Halo, Apa Ibu. kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya. Masih Sehat, semangat? Semangat, Bu, sangat Semangat luar biasa kayaknya. Semangat sekali, Bu. Karena apa ya? Karena pengaruh apa? faktor Cuaca macam kayaknya, panas Bu. sekali hari Karena ini. hari ini cuaca sangat panas sekali, cerah. Ibu Wiska, mungkin kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai. Mungkin saya mau sedikit mengorek-ngorek sedikit, boleh? Sangat boleh, Bu, sangat boleh. Yang diceritakan bisa diceritakan, yang tidak boleh diceritakan Yang ya privasi, saya jangan. persilakan untuk disimpan ya. Nah, hari ini saya ingin Bu Wiska berbagi pengalaman mungkin mulai dari selesai kuliah S2 atau S1-nya kah langsung dimasuk di kampus kami STKIP Muhammadiyah Manokwari, ataukah Ibu Wiska bekerja dulu di tempat lain baru masuk ke sini. Boleh diceritakan secara singkatnya. Silakan Ibu. Kalau pengalaman saya, karena saya sendiri alumni dari sini, jadi di kampus TKIP ini kurang lebih saya menempuh pendidikan 4 tahun. Kemudian pada tahun 2020 Ibu, itu ya. seingat saya awal tahun 2020. Awal 2020 berarti langsung jadi dosen atau langsung diamanahin sebagai kaprodi? Masih dosen biasa, Bu. Masih Jadi dosen biasa itu dari bulan Januari sampai di akhir tahun. Berarti kurang lebih hampir setahun, Bu. Berarti 2021 baru menjabat sebagai Ibu Kaprodi ya? 2020 akhir. Bulan 2020 akhir tahun. Kalau tidak akhir salah itu, Bu, di tahun. bulan November kalau tidak salah. Berarti sampai sekarang itu sudah kurang lebih sekitar berapa tahun? 4 tahun. Wah, 4 tahun sudah lumayan ya. Lumayan pengalamannya pastinya. Sangat banyak. Nah, mungkin ada strategi-strategi tidak yang dilakukan untuk memajukan khususnya prodi pendidikan biologi sendiri? Sebenarnya untuk strategi itu sangat banyak, tapi kan tidak semuanya dilakukan di prodi tersebut. Hanya ada beberapa yang selama ini dijalankan itu terkait. Jadi untuk syarat memajukan prodi itu terutama dulu dibenahi di kurikulumnya, Bu. Jadi kemarin sebelum-sebelumnya itu kita sudah menyusun kurikulum berbasis OBA plus holistik yang sebelumnya masih KKNI. Kemudian tentunya kita menambah atau memajukan kualitas mahasiswa untuk prodi tersebut meningkat ke arah yang lebih baik seperti itu. Kemudian juga di prodi itu sudah ada istilahnya dosen-dosen tersebut sudah difasilitasi apabila dosen tersebut mau melakukan penelitian, PKM dan sebagainya. Jadi disiapkan untuk khusus dosen-dosen di prodi. Berarti perkembangannya ya. Jadi ada pengembangan. Jadi dosen-dosen tersebut diberi kesempatan untuk melakukan pengembangan diri. Diwajibkan atau hanya? Sebenarnya kalau diwajibkan tidak juga, tapi kalau bisa dimaksimalkan, Ibu. Seperti itu untuk pengembangan dosennya berarti ya. Dosen-dosennya dan mahasiswa juga. Untuk ke arah yang lebih baik, ya Ibu. Nah, kalau untuk saya lihat kan sudah selama 4 tahun nih kurang lebih. Selama menjalani 4 tahun itu, apakah ada kendala-kendalanya? Atau lancar-lancar saja Ibu selama saya menjabat aman-aman saja ke mahasiswa baik ke dosennya? Sebenarnya kalau masalah aman tidak juga, kendala juga tidak terlalu berat. Terutama kalau kendalanya di mahasiswa itu biasanya mahasiswa itu agak susah untuk masuk kuliah. Bukan karena faktor apa, tapi terkadang mahasiswa kita tuh tidak full masuk per semesternya. Jadi nanti misalnya mereka datang pada saat KRS-an, kemudian pada saat UTS, kemudian pada saat akhir. Nah, itu yang mempengaruhi sebenarnya ke prodi-prodi juga. Seperti itu, Bu. Berarti harus ada tugas tertentu untuk dosen-dosennya nih untuk menggugah anak-anak bagaimana supaya bisa sadar. Mungkin ada trik-triknya untuk disampaikan ke dosennya. Kalau di prodi sendiri, Bu, kan kita sudah tugaskan dosen PA. Jadi misalnya ketika ada mahasiswa perangkatan yang sudah ditugaskan kepada dosen PA itu silahkan nanti menghadap ke PA-nya agar mungkin dikasih nasihat-nasihat, kemudian motivasi untuk kalau masuk kuliah itu tidak hanya sekedar membayar dan sebagainya, tetapi mereka punya tanggung jawab, Ibu. Contohnya mungkin perkuliahan. Jadi tidak hanya sekedar bayar lalu
menghilang begitu saja. Tapi ya mereka punya tanggung jawab untuk masuk perkuliahan seperti itu Bu. Jadi itu tugasnya ke PA. Misalnya kalau PA mungkin tidak maksimal ya itu biasa dibantu sama prodi. Kalau Iya, prodi Bu. tidak bisa mengatasi, naik kemana lagi jenjangnya? Biasanya ke akademik. Ke Ini mau akademik. diapakan ini mahasiswa Gitu, tersebut. ya. Ya tentunya kan nanti dikasih dikasih Wejangan. nasihat-nasihat seperti itu Bu. Seperti itu Ke ya. personalnya, iya Ibu. Jadi selama 4 tahun ini belum ada ya sampai masalah yang betul-betul serius belum bisa diatasi kampus sehingga sampai keluar permasalahannya. Sebenarnya tidak ada sih Bu, hanya saja permasalahan tersebut tadi yang mahasiswanya kadang menghilang, kadang muncul, kadang menghilang. Sudah Seperti punya itu, Bu. ilmu ini memang ya sebelum masuk ke kampus memang sudah punya ilmu menghilang duluan. Iya, sepertinya begitu Ibu. Nah, jadi kita harus bagaimana caranya menyadarkan anak-anak tersebut, begitu kah? Iya Ibu. Biasanya kan PA-nya itu melakukan pendekatan terhadap mahasiswa tersebut agar mahasiswa tersebut bagaimana caranya supaya mereka tuh rajin seperti itu Gitu Ibu. ya. Kalau untuk permasalahan itu tadi ke mahasiswanya ya. Iya, Mungkin mahasiswa. iya khusus ke mahasiswanya penanganannya Iya, Ibu. seperti itu. Kalau untuk ke dosennya apakah pernah ada permasalahan sama antar dosen khusus di biologinya yang saya tanyakan? Kalau permasalahan antar dosen kayaknya tidak ada sih Bu. Dosennya ada ya. semua welcome, baik-baik, saling menasihati. Apalagi kalau kita selalu adakan rapat untuk sering melakukan silaturahmi seperti itu Bu. Jadi untuk Supaya permasalahan tetap dosen aman. bersatu, Tidak ada permasalahan ya kekompakan, Ibu. ya, jadi seperti itu. Kalau untuk target mabanya untuk tahun ini apakah sudah memang sesuai targetnya Bu? Kemarin tahun lalu itu sekian, mungkin tahun ini kita menurun atau sudah meningkat? Oke baik Bu, untuk target tahun ini sebenarnya menurut saya menurun nih Bu. Karena apa? Menurun, Kemarin ya. di tahun sebelum 2 tahun berturut-turut itu mencapai lah ceritanya. Tetapi tahun ini tuh mungkin karena pengaruh adanya penerimaan chassis yang bertepatan dengan pas OSIS itu bersamaannya. sehingga mahasiswa yang kita dapatkan pada tahun ini sangat menurun. Mungkin karena faktor itu Bu. Kemudian faktor berikutnya juga karena di kampus-kampus lain sudah ada buka program studi yang sama studi Ibu. yang sama. Iya. Mungkin ada strategi lagi Ibu Wiska untuk tahun kedepannya ya, berarti tahun 2025 Tahun nih. 2025. Iya. Kalau untuk strategi tahun berikutnya sepertinya kita harus lebih aktif lagi untuk mempromosikan, bukan hanya melalui sosialisasi tetapi kita mempromosikannya itu tentu ke alumni-alumni karena pendaftaran mahasiswa kita di sini itu lebih banyak itu mendaftar melalui itu dari mulut ke mulut Ibu. Jadi alumni yang menyampaikan bahwa di Stikip itu begini-begini, jadi disampaikannya itu positif sehingga adik-adiknya mungkin keluarganya tertarik masuk ke Stikip Muhammadiyah. Kemudian mungkin juga Bu kita nanti berikutnya mempromosikan kalau kampus kita ke depannya akan berubah bentuk Bu. Itu yang tentunya menarik mahasiswa untuk supaya masuk lebih di menggugah Stikip ya, Ibu. Iya. Kalau untuk cara mengatasi mahasiswa nih, misalkan ada tadi yang mahasiswa agak susah, apalagi di sini pasti kayaknya kalau saya lihat itu 80%-nya asli putra-putri Papua ya. Ibu, nah, itu kan pasti agak bagaimana ya, kerja kerasnya kan luar biasa untuknya. Bu, ya. Dan saya lihat itu kayaknya ada yang tidak khusus dari Manokwari nih mahasiswanya. Banyak dari luar luar Manokwari. Bu. Pasti itu kan tertarik ya. Nah, dari sana misalkan dari pegunungan atau dari perkampungan yang betul-betul masih pedalaman, itu kan pasti kalau untuk menyadarkan beliaunya untuk kuliah itu pasti agak susah kan? Iya Ibu, nah, iya. itu punya trik khusus tidak yang supaya mereka itu memang bisa langsung semangat gitu loh. Kalau untuk trik-triknya sepertinya bisa kita melakukan pendekatan personal Ibu. Jadi bagaimana caranya supaya mahasiswa tersebut atau mungkin calon mahasiswa tersebut menggugah hatinya untuk masuk ke kampus kita Ibu. Jadi ada pendekatan khusus, apalagi kan adik-adik di Papua ini sebenarnya motivasi untuk belajarnya sangat tinggi. Hanya saja karena kadang dari faktor ekonomi, faktor lainnya sehingga mahasiswa tersebut yang tadinya semangat untuk kuliah menjadi down Bu. Makanya kita kalau di pas promosi mahasiswa baru itu kita selalu jual beasiswa tersebut, dalam artian kita mempromosikan beasiswa entah itu dari Pemda, kemudian ada dari pusat dan yang lainnya Ibu. Berarti cukup membantu mereka ya, untuk membantu mereka untuk dalam hal pembayaran seperti itu Bu. Betul. Kalau cara untuk ini
membantu mahasiswa agar bisa cepat selesai? Kira-kira ada tidak yang, oh Ibu ini memang ada yang waktu tahun berapa selama Ibu menjabat yang mahasiswa yang masuk kategori DO atau mendekati DO, ada tidak? Sebenarnya sangat banyak Bu, tetapi kan kembali lagi, jadi kita harus jadi di pengalaman saya di prodi Bu, dosen yang harus intens, jadi kebalik, dosen yang harus intens menghubungi mahasiswa bila perlu dicari, dibantu, yang penting mahasiswa tersebut ada niat betul-betul mau selesai dalam waktu tepat. Jadi istilahnya digenjot Bu, bagaimana caranya supaya dalam 4 tahun itu bisa selesai untuk mendapatkan gelarnya Bu, seperti itu. Jadi harus memang dicari mahasiswanya. Apa ya, kalau dari ceritanya Ibu Kaprodinya sendiri ini berarti luar biasa ya dosen-dosennya yang bisa menyadarkan dan bisa menarik mahasiswa bagaimana supaya anak-anak itu bisa sadar bahwa saya itu wajib belajar menyelesaikan studi saya sesuai tepat waktu. Artinya kalau sampai itu sudah berhasil, artinya luar biasa ya kerjanya para dosen dan para dosen di program studi. Dan pasti kan tidak jauh dari semangat dari siapa? Ibu Kaprodinya, ya kan? Ya, kan tidak mungkin kita bergerak, dosennya bergerak sesuai kesadaran, pasti saya yakin tidak. Jadi sama-sama bergerak Ibu. Jadi bukan hanya prodi saja, tetapi dosen-dosen yang ada di program studi untuk bagaimana caranya kompak untuk bisa ya seperti itu yang saya sampaikan tadi, bahwa menghubungi dosen, ada mahasiswa yang misalnya menghilang ini bisa mau selesai ke tidak. Kalau mau selesai ayo kita bantu, kalau tidak mau selesai ya mau bagaimana lagi. Makanya itu yang membuat mahasiswa mungkin merasa oh ternyata dosen-dosen di program studi itu maupun program studi lain itu mau membantu kita dalam hal menyelesaikan tugas akhir, seperti itu Bu. Begitu perhatiannya ya, artinya ke anak-anak tanpa membedakan itu anak siapa, tanpa membedakan itu suku. Jadi tidak ada perbedaan di antara mahasiswa. Tetap baik itu putra asli. Semboyannya apa Ibu Wiska? Semboyan dan motonya? Kalau semboyannya tidak tahu Ibu, belum ini nih. Belum ya. Mungkin mahasiswa masuk harus punya etika, saya harus cepat selesai setelah saya masuk. Mereka tuh harus punya target. Jadi dalam 4 tahun tuh harus selesai, karena kan mengingat di akhir-akhir ini kan dimulai dari tahun berapa itu kalau tidak salah itu sudah ada batas maksimal perkuliahan. Jadi lewat dari 7 tahun itu tidak bisa, tetap nanti istilahnya daur ulang kembali, karena kan sudah ada batas maksimal perkuliahan Ibu. Kalau untuk pengembangan mahasiswanya sendiri setiap tahun ini kan pasti ada nih Bu Wiska, pasti dari tahun ini kayaknya ini yang kurang, tahun kedepannya saya harus mempunyai target seperti ini. Ada nggak untuk mahasiswanya sendiri? Untuk mahasiswa target untuk penerimaan mahasiswa baru Bu, atau yang mana? Pengembangannya, misalkan yang ini kemarin kayaknya kurang anak-anak dari pembelajarannya atau dari apanya, dari segi apanya, biasanya ada tidak? Kalau tidak ada itu terkait dengan pembelajaran ya Bu. Iya. Nah kalau pembelajaran sih ya itu yang kita biasa selalu rapatkan di prodi, bahwa bagaimana caranya kita sebagai dosen mengembangkan pembelajaran yang semenarik mungkin agar kedepannya itu mungkin lebih baik, terkait dengan ya mungkin di media-media pembelajarannya kan, agar pembelajaran tersebut tidak terlalu monoton dan tidak membosankan terhadap mahasiswa. Apalagi kan kalau kita di program studi biologi itu kan larinya kadang banyak yang lari ke lapangan, praktikumnya itu yang menarik, istilahnya mahasiswa itu tertarik, karena kan kebanyakan mahasiswa kita itu lebih tertarik belajar di luar dibanding dengan di ruangan. Apalagi kalau kita sudah terjun ke alam itu, mereka senang dan semangat. Kalau di sekolah kan mereka sudah berapa tahun nih di sekolah, pasti kan di kelas terus nih. Jadi harapannya jadi mahasiswa yang dia ke lingkungan langsung prakteknya seperti apa, supaya untuk ini sebenarnya itu untuk menarik mahasiswa juga sih, karena kan ya saya sendiri misalnya kalau terlalu lama di ruangan tuh kayak bagaimana ya, jadi lebih bosan ya, jenuh ya. Jadi kalau bisa tuh pembelajarannya di mix di ruangan, kemudian praktikum di ruangan. Seperti itu ya di pendidikan biologi, luar biasa berarti Ibu. Terus kalau untuk trik-trik dan tipsnya, jika nanti ada kaprodi nih, kan biasanya itu kita tidak selamanya ya memegang jabatan tersebut. Nah, kalau memang ada nanti pasti kan ada salah satu dosen nih ya yang nanti menggantikan sebagai Ibu Kaprodi atau Bapak Kaprodi. Itu harapannya Ibu Wiska, beliau harus mempunyai kemampuan yang seperti apa? Kalau harapan saya sih semoga Kaprodi berikutnya itu lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, kemudian
tentunya kalau di prodi itu kan pekerjaan yang sangat berat, atau mungkin bukan hanya berat saja tetapi banyak yang harus dikerjakan. Nah, tentunya semoga Bapak Ibu ke depan yang terpilih jadi kaprodi itu mempunyai rasa tanggung jawab, kemudian mempunyai kapabilitas dan lainnya, Ibu. Luar biasa ya, itu Ya, Ibu. harapannya ya. Harapannya seperti itu. Jadi untuk memajukan prodi tentunya butuh pemimpin yang seperti itu atau kaprodi yang seperti itu, Bu. Iya, betul-betul. Kalau harapan untuk kampus sendiri nih, pertanyaan terakhir. Kampus sendiri. Untuk kampus sendiri berarti sudah semuanya ini ya Ibu, mencakupnya. ya. Ya, harapannya kampus kita Kalau ini harapan saya terhadap kampus, semoga kedepannya menjadi kampus yang lebih baik lagi, karena kan kita dalam progres alih bentuk. Jadi harapannya semoga mungkin tahun 2025 itu sudah jadi UMPB, agar Amin. mahasiswa kita tuh sangat mahasiswa kita tuh lebih banyak semangat ya? lagi, dan kampusnya lebih maju lagi seperti itu, Bu. Khususnya di Papua Barat saja, Bu. seperti itu ya. Iya, Ibu. Harapannya. Harapannya, Ada lagi jadi mungkin berikutnya lagi yang ingin disampaikan untuk pesan-pesan dan kesan. jadi kalau pesannya untuk kedepannya, semoga kaprodi yang menjabat berikutnya itu Iya. kurikulumnya itu, terutama di kurikulum yang baru ini sebenarnya sudah beres sih, sudah selesai, tapi kan siapa tahu ada yang mau dikembangkan lagi. Kemudian karena Renstra yang saya buat itu masih sangat sederhana, semoga kaprodi berikutnya melanjutkan ke Renstra yang lebih bagus lagi seperti Berarti itu. kerja keras dong untuk tugas yang Iya, Ibu, berikutnya. betul. Ya, siapapun itu yang menjabat, intinya kita maunya yang terbaik untuk buat prodi kedepannya, dan baik kampus, prodi Ibu. untuk Iya. kampus. Jadi mari sama-sama bekerja sama untuk melaksanakan tanggung jawab kita lebih sebagai semangat prodi. ya, Ibu Maupun Wiska semangat, ya. Ibu. Tetap semangat, Ibu. Jiwa-jiwa mudanya Bismillah. kayaknya semangatnya luar biasa. Iya, Ibu. Terima Mungkin kasih banyak, perbincangan kita kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Sama-sama, Ibu Wiska Ibu. sudah meluangkan waktunya. Tentunya sangat sibuk sekali ya, karena sebagai kaprodi itu saya membayangkan pasti bukan ngurusin dosennya saja, ngurusin lagi mahasiswanya dan lain-lain, masih banyak tugas Betul, Ibu. Iya, ya. yang lain lagi. Nah, mungkin podcast kita hari ini saya akhiri, Bu Wiska. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Saya Ibu. minta maaf kalau ada salah kata maupun Dimaafkan, kekurangan. Ibu. Saya juga minta maaf, Ibu. Podcast kampus kali ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Terima kasih.